Halo, perkenalkan aku Sinta Kanita, mahasiswi desain produk angkatan 2019. Untuk BFA volume 20 ini, aku mengusung perancangan dengan judul pemanfaatan limbah plastik sebagai dekorasi ruang terbuka dengan konsep modular. Mau tahu kelanjutan perancangan seperti apa? Yuk simak video berikut ini. Indonesia merupakan negara maritim. Wilayah di Indonesia terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Indonesia juga memiliki ragam hias lautan yang sangat indah. Namun sayangnya, Indonesia dinobatkan sebagai negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar di lautan setelah Cina. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat sampah plastik dapat terurai secara alami dalam waktu 500 hingga 1000 tahun lamanya. Maka dari itu diperlukan daur ulang limbah plastik untuk meminimalisir plastik yang ada. Hingga saat ini, industri daur ulang limbah plastik di Indonesia mulai berkembang. Menurut Kementerian Perindustrian, sudah ada sebanyak 600 industri besar daur ulang limbah plastik dan juga 700 industri kecil daur ulang limbah plastik. Hal ini dapat mengartikan bahwa rantai pasok daur ulang limbah plastik sudah cukup memadai di Indonesia, sehingga dapat dijadikan peluang usaha bagi pengusaha daur ulang limbah plastik. Material Exploration. Eksplorasi material ini dilakukan dengan 3 tahap, yakni granular cycle, heating, dan finishing. Selanjutnya dilakukan trial and error. Error, sehingga didapatkan beberapa spesimen hasil material exploration. Dari hasil eksplorasi tersebut, ditemukan karakteristik material yakni nature, pattern, hyperelastic texture, coarse, fragile, dan unfinished look. Dari situ dapat diketahui bahwa konsep yang cocok untuk material adalah brutalis dan dekoratif, sehingga dilakukan proses sketsa untuk mendapatkan bentuk yang sesuai. Manufacturing process. Langkah awal modeling dilakukan untuk menyesuaikan bentuk sebelum molding dibuat. Selanjutnya, proses pembuatan molding. Setelah molding jadi, proses pengelolaan biji plastik bisa dimulai. Pertama, tuangkan biji plastik pada molding hingga terisi sebagian. Selanjutnya, panaskan plastik dengan suhu 200-250 derajat dan waktu 30 menit. Selanjutnya, tunggu oven hingga matang. Setelah plastik meleleh, tunggu beberapa saat dan tekan atau lakukan pressing pada material. Hal ini dilakukan untuk membuat material jauh menjadi lebih padat, serta mengurangi rongga pada material sehingga tidak ada lubang pada material yang sudah jadi nanti. Selanjutnya, tuangkan plastik PP, recycle, serta lakukan hal yang sama seperti tahap awal. Tuangkan plastik hingga memenuhi cetakan yang ada. Kemudian panaskan dengan suhu 200 derajat dalam waktu 30 menit. Apabila sudah matang, lakukan pressing seperti tahap sebelumnya. Selanjutnya adalah penambahan material HDPE industri di atas material PP yang sudah dilelehkan. Kemudian panaskan dengan suhu 200 derajat dalam waktu 30 menit. Pada tahap terakhir tidak perlu adanya proses penekanan atau pressing. Setelah matang, tunggu material beberapa saat hingga dingin. Kemudian buka cetakan dan lihat hasilnya. Cetakan atau molding pada plastik dibuat kuncian pada bagian kanan dan kiri. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pengeluaran plastik dari cetakannya. Proses keberhasilan ini dapat dilihat dari bentuk dan tingkat kematangan pada plastik.